Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita masih tentang cerita fantasi, tapi dengan topik yang berbeda, yaitu tentang struktur cerita fantasi. Jadi di dalam sebuah teks itu pasti mempunyai struktur-strukturnya, sama seperti manusia. Manusia itu terdiri dari struktur-struktur. Maksudnya apa? Ada panca indera dan sebagainya. Di dalam tubuh kita ini tersusun struktur-struktur. Begitupun juga di dalam sebuah teks cerita. Nah, kalau kemarin di teks deskripsi juga sudah ada strukturnya, di cerita fantasi juga memiliki struktur sendiri. Struktur cerita fantasi ini nanti akan terpakai sampai kalian SMA nanti. Nah, cerita fantasi baik itu yang sifatnya tulisan ataupun video yang kemarin kalian tonton yang berjudul Jack dan Kacang Polong itu kalau diubah menjadi sebuah teks pasti memiliki strukturnya. Nah, di dalam struktur cerita fantasi itu struktur ada 4. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu adalah perkenalan cerita. Jadi yang namanya perkenalan nggak mungkin ada di tengah, nggak mungkin ada di akhir, pasti selalu di awal. Sama seperti kalian masa orientasi siswa. Kenapa sebelum memulai sekolah harus ada orientasi? Supaya kalian bisa saling mengenal, supaya kalian bisa mengenal sekolah atau bisa mengenal guru-gurunya dan sebagainya. Di dalam cerita, orientasi juga seperti itu. Sifatnya adalah memperkenalkan cerita. Misalnya, pada suatu hari atau di sebuah desa dan sebagainya. Itu memperkenalkan tentang latarnya, tentang latar waktu, suasana. Itu semua ada di paragraf awal. Setelah orientasi, yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi itu mulai dari awal konflik. Konflik itu artinya masalah. Jadi di dalam komplikasi sudah mulai muncul masalah. Nih, awal konflik, kemudian masalah itu sendiri sampai nanti apakah masalahnya meningkat. Misalnya, setelah kalian sudah mengenal teman satu sama lain, kemudian berjalannya waktu ternyata di kelas kalian nih, di kelas 7 ada masalah. Nah, masalah itu masuk ke dalam komplikasi. Masalahnya apa sih? Oh, misalnya saling mengejek nama orang tua. Terus kemudian sampai berantem. Nah, itu kemudian masuk ke dalam komplikasi. Jadi mulai konflik, mulai masalah sampai ke puncak masalah itu ada di komplikasi. Kemudian setelah komplikasi ada namanya resolusi. Resolusi itu adalah jalan keluar. Resolusi itu adalah masalah yang kalian punya itu sudah menemui jalan keluarnya. Misalnya tadi di komplikasi kalian saling mengejek nama orang tua terus sampai berantem. Nah, resolusinya gimana? Oh, resolusinya wali kelas memisahkan kalian. Wali kelas menjadi penengah kalian supaya jangan ributin lagi nama-nama orang tua ya, jangan mengejek lagi nama orang tua. Akhirnya kalian udah nggak berantem lagi. Itu namanya resolusi. Sementara kalau koda itu adalah akhir keseluruhan cerita. Kalau resolusi akhir dari masalah, kalau koda itu akhir dari seluruh cerita. Jadi kalau kemarin di cerita Jack dan Kacang Polong, resolusinya adalah apa? Resolusinya raksasanya kan mati karena pohonnya itu ditebang. Itu namanya resolusi. Tapi akhir ceritanya gimana? Oh, akhir ceritanya akhirnya Jack tidak mencuri lagi dan kemudian dia bekerja keras. Itu namanya koda. Jadi kalau resolusi akhir dari masalah, kalau koda itu adalah akhir dari keseluruhan cerita. Ini contohnya. Jadi di dalam orientasi misalnya, di sebuah desa yang damai, hiduplah dua saudara kembar. Itu adalah orientasi, memperkenalkan awal mula dari cerita yang mau disampaikan. Kemudian masuk ke komplikasi, masalahnya apa, sampai nanti ada resolusinya. Gitu. Ya, itu untuk struktur ceritanya. Kemudian, nah ini gambaran dari struktur cerita fantasi. Jadi mulai dari perkenalan, itu letaknya selalu di paragraf awal. Kemudian komplikasi ini ada 3 fase. Yang pertama komplikasi pemunculan masalah, kemudian masalah itu sendiri sampai puncak masalah. Kemudian sampai di puncak masalah ada yang namanya jalan keluar atau resolusi sampai nanti ke akhir cerita. Kemudian yang selanjutnya di dalam cerita fantasi atau di dalam sebuah cerita itu pasti ada yang namanya kalimat langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh seseorang atau oleh tokoh.
Nah, kalau dalam bentuknya tulisan, dia ditandai dengan ini. Dia ditandai dengan tanda petik. Ini namanya tanda petik nih. Nah, ini namanya tanda petik. Tanda petik. Jadi di dalam kalimat langsung, kalau bentuknya tulisan, selalu ditandai dengan kalimat petik. Sementara kalau kalimat tidak langsung, tidak ada tanda petik. Ya, misalnya di sini kalimat pertamanya, Ibu berkata, hari ini akan hujan. Yang ngomong siapa? Yang ngomong adalah ibu. Ibu ngomong apa? Katanya hari ini akan hujan. Ditandai dengan tanda petik. Ya, ditandai dengan tanda petik ini. Ibu berkata, hari ini akan hujan. Nah, tanda petik tersebut merupakan penanda bahwa si ibu berkata secara langsung. Gitu. Nah, kalimat tidak langsungnya gimana? Kalimat tidak langsungnya menjadi ibu mengatakan bahwa hari ini akan hujan. Jadi kalau kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh tokoh. Sementara kalimat tidak langsung ada orang lain yang menyampaikan kalimat tersebut kepada orang lain. Misalnya wali kelas kalian bilang hari ini tugas dikumpulkan ya. Kemudian ada teman kalian yang gak masuk. Terus dia nanya sama kalian, tadi Bu Deswita ngomong apa sih? Oh, Bu Deswita ngomong kalau hari ini tugas harus dikumpulkan gitu. Jadi kalau kalimat langsung, Bu Deswita ngomong langsung ke kalian. Tapi kalau misalnya kalimat tidak langsung, ada orang lain yang menyampaikan omongan Bu Deswita ke kalian gitu. Jadi ada perantaranya. Misalnya lagi kalimat langsungnya, ayah berkata pada kakak, Kak, jangan lupa bawa payung. Nah, ada tanda petik di sini. Kak, jangan lupa bawa payung. Si ayah ngomong langsung sama kakak, ditandai dengan tanda petik di sini. Itu kalimat langsung. Mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsungnya gimana? Ayah berkata pada kakak untuk jangan lupa membawa payung. Jadi ada orang lain yang menyampaikan kata-katanya ayah ke kakak. Tadi ayah ngomong apa sih? Oh, ayah bilang sama kakak kalau jangan lupa membawa payung gitu. Misalnya lagi, ibu bertanya, Dik sudah makan? Dik sudah makan. Nah, kalimat langsungnya. Kalimat langsungnya yang berupa pertanyaan. Kemudian kalimat tidak langsungnya gimana? Ibu bertanya pada adik, apakah sudah makan? Nah, kalau diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka tidak perlu ada pertanyaan. Meskipun di kalimat langsungnya ada pertanyaan, ketika di kalimat tidak langsung tidak usah ada pertanyaan. Sama juga misalnya, Bu Deswita berkata atau Bu Deswita bertanya, siapa yang belum mengumpulkan tugas? Kalau Bu Deswita ngomong ke kalian secara langsung, itu pasti pakai tanda tanya. Tapi kalau misalnya ada teman kalian yang nanya, tadi Bu Deswita tanya apa sih? Bu Deswita tanya siapa yang sudah mengumpulkan atau siapa yang belum mengumpulkan tugas. Nah, itu tidak perlu ada tanda tanya lagi atau tidak perlu ada nada tanda tanya. Kemudian, ibu berkata, kamu harus rajin belajar. Kalimat tidak langsungnya menjadi ibu berkata bahwa saya harus rajin belajar. Kenapa bisa berubah? Karena kalau kalimat langsung kan ngomong langsung ke kalian. Tapi kalau kalimat tidak langsung ada orang lain yang menyampaikan omongan tersebut ke kalian. Maka kata gantinya juga harus berubah. Dari kamu menjadi saya. Ibu berkata, kamu harus rajin belajar ya. Kalimat tidak langsungnya ibu berkata bahwa saya harus rajin belajar. Gitu. Nah, misalnya lagi, Pak Guru berkata, kalian harus mengumpulkan tugas hari ini. Dari kalian berubah menjadi kami. Pak Guru mengatakan bahwa kami harus mengumpulkan tugas hari ini. Jadi ada perubahan antara kalian dengan kami. Kemudian contoh lainnya, Dini berkata, kita harus pergi dari sini. Ada kata kita di kalimat langsung. Di kalimat tidak langsung dia berubah menjadi kami. Dini berkata bahwa kami harus pergi dari sini. Rama berkata, Adi akan datang ke rumahku. Itu kata Rama. Ketika berubah menjadi kalimat tidak langsung, ada perubahan
kata ganti. Rama berkata bahwa Andi akan datang ke rumahnya. Nya ini ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Rama. Kenapa? Karena tadi kan Rama bilang kalau Andi akan datang ke rumahku. Ketika ada yang nanya, Rama bilang Adi akan datang ke rumahnya. Itu jadi dari ku menjadi nya. Nih, jadi ini adalah perubahan kata ganti kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Yang kalimat langsungnya ada saya, ketika berubah menjadi tidak langsung, berubah menjadi dia atau namanya. Misalnya, Adi akan datang ke rumahnya. Gitu. Jadi bukan ke rumahku lagi tapi ke rumahnya. Kemudian kalau kalimat langsungnya ada kata kamu, maka di tidak langsungnya berubah menjadi saya. Kayak tadi, kamu harus mengumpulkan tugas hari ini. Pak Guru berkata bahwa saya, nah ada perubahan. Kemudian kalau kami itu berubah menjadi mereka. Kemudian kita berubah menjadi kami. Dan kalian berubah menjadi kami juga. Gitu, misalnya di sini. Nah, ubahlah menjadi kalimat ini menjadi kalimat tidak langsung. Kalimat langsungnya ayah berkata, saya adalah penggemar MU dari dulu. Ada kata saya ini, MU ini MU ya. Ada kata saya di kalimat langsung. Kalimat tidak langsung gimana? Ayah mengatakan bahwa dia ini siapa? Ayah, bukan saya lagi. Kalau saya berarti saya, bukan ayah. Sementara di kalimat ini si ayah yang bilang, kalau saya adalah penggemar MU, maka saya berubah menjadi dia. Kemudian kalimat yang kedua, aku ingin makan Indomie, kata kakak. Yang ngomong adalah kakak. Nah, kakak mengatakan bahwa dia ingin makan Indomie, bukan saya, tapi dia. Dianya ini siapa? Kakak. Nomor 3, kata Pak Guru jangan buang sampah di sini. Menjadi kalimat tidak langsungnya, Pak Guru berkata jangan buang sampah di sini. Keempat, ibu berkata nenek akan datang. Kalimat tidak langsungnya, ibu mengatakan bahwa nenek akan datang. Kelima, adik berkata, saya tidak mau makan. Yang tidak mau makan itu siapa? Adik. Maka ketika kalimat tidak langsung, sayanya ini berubah menjadi dia. Adik berkata bahwa dia tidak mau makan. Seperti itu. Jadi setelah ini kalian silakan mengerjakan soal yang ada di Google Form, yang ada di link yang akan nanti saya kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya.